Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang bruto, neto, dan tara pada kelas 7 SMP. Nah, istilah pada bruto, neto, dan tara mungkin terasa asing bagi sebagian karena jarang menggunakan istilah ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa kalian sadari, sebenarnya seringkali kalian menjumpai benda yang bertuliskan istilah bruto, neto, dan tara. Istilah yang lain sering kali muncul adalah neto. Nah, kalau misalnya kalian masih tidak percaya bahwa bruto, neto, dan tara ada di kehidupan sehari kalian, coba kalian buka bungkus makanan. Lihat bungkus makanan, misalnya pada snack, permen, atau kue-kue yang biasa kalian makan. Pastinya kalian akan menjumpai istilah neto. Nah, di sini kita akan mengamati. Nah, yang pertama itu istilah dari neto. Nah, neto itu diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Nah, misalnya nih, ada ciki taruh misalnya. Nah, si isi cikinya itu disebut neto tanpa menggunakan plastik bungkusnya. Itu misalnya dalam bungkus suatu snack bertuliskan neto 300 gram. Nah, ini maknanya bahwa berat snack tersebut tanpa plastik, tanpa apapun, yang hanya snacknya saja, itu bungkusnya itu beratnya itu 300 gram. Nah, yang kedua itu ada istilah dari bruto. Bruto itu diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Jadi dua-duanya dihitung, berat snacknya dan juga berat bungkusnya. Nah, bruto itu dikenal dengan istilah berat kotor. Misalnya dalam suatu kemasan snack bertuliskan bruto adalah 350 gram. Ini berarti bahwa snack dengan pembungkusnya adalah 350 gram. Jadi bukan hanya snacknya saja, tapi dihitung juga dengan bungkusnya. Yang ketiga itu ada tara. Tara itu diartikan sebagai selisih antara bruto dan neto. Selisih, kalau misalnya selisih berarti mereka terjadi pengurangannya. Misal diketahui pada bungkus snack bertuliskan bruto 350 gram, sedangkan netonya itu 300 gram. Maka kalau misalnya kita mencari taranya, tara itu kan selisih antara bruto dengan neto. Ya tinggal dikurangkan saja ya. 350 gram dikurang 300 gram itu hasilnya 50 gram. Atau secara sederhana berat pembungkus dari snack tersebut tanpa isinya. Nah, jadi tara itu hanya berat pembungkusnya gitu. Jadi kita itu bisa bedakan ya. Neto itu isi snacknya, bruto itu isi snack dan plastiknya. Kalau tara itu ya plastiknya, bungkusnya gitu. Itu perbedaan antara neto, bruto, dan tara. Nah, di sini ada presentase neto dan tara. Misal diketahui netonya itu kita notasikan dengan N, dan tara itu T, bruto itu B. Persentase neto berarti persentase N, dan persentase tara itu persentase T. Nah, persentase neto dapat dirumuskan yaitu N per B, neto per bruto dikali 100%. Sedangkan persentase tara dapat dirumuskan yaitu T per B kali 100%, yaitu tara per bruto dikali 100%. Nah, kita perhatikan nih kasus ini. Adi berbelanja sampo ke suatu minimarket. Adi melihat 3 jenis kemasan sampo untuk merek yang dia akan beli. Nah, kemasan pertama itu bertuliskan netonya 70 mililiter. Dijual dengan harga 5.000. Nah, kemasan kedua itu ada neto 140 mili, dijual dengan harga 9.000. Kemasan ketiga tertuliskan neto 210 ml, dijual dengan harga 13.000. Seandainya nih, uang yang dibawa oleh Adi itu tidak cukup untuk membeli ketiga pilihan sampo tersebut, manakah yang sebaiknya dibeli oleh Adi? Jadi kita harus mengira-ngira. Bukan berarti harga yang paling murah itu harga yang isinya itu cocok gitu. Jadi kita harus menghitung dulu. Cara menghitungnya gimana ya? Kita tinggal membagi harga dengan neto. Nanti kita lihat hasilnya yang paling besar berarti dia yang paling murah.
Nah, kemasan yang pertama itu kan 70 mili, harganya 5.000. Jika kita bagi nih, harga dibagi isi, 5.000 dibagi 70, hasilnya itu 71,43. Nah, yang kedua itu harganya 9.000, isinya 140 mili. Kita bagi 9.000 dibagi 140. Hasilnya itu 64,29. Nah, yang ketiga itu dibagi ya 13.000 dibagi 210, hasilnya 61,90. Nah, jadi kira-kira yang paling murah yang mana? Ya berarti yang kita ambil harga dibagi isi yang paling besar, yaitu kemasan yang pertama yang hasilnya itu 71,43. Nah, gitu. Jika bruto, tentukan hubungan antara bruto, neto, dan tara ya. Coba kalian sebutkan minimal 5 benda di sekitar kalian yang memuat unsur bruto, neto, dan tara. Sebutkan bagian-bagian bruto, neto, dan taranya. Nah, berilah tanggapan pada pernyataan-pernyataan di bawah ini. Nah, tanggapannya ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kerjakan di buku kalian, dikirimkan tugasnya ke link seperti biasa.